Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Aku masih berada di tempat mudikku di Provinsi Lampung. Dan kalau aku lihat hari ini, media massa baik itu lokal dan juga nasional, banyak sekali, hampir setiap online artikel, kemudian juga berita, itu memberitakan mengenai Provinsi Lampung, tepatnya adalah Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Di sisi lain aku ngerasa kayak kasihan banget ini ya Pak Arinal ya. Kayaknya dirujak habis-habisan oleh media massa dan juga netizen. Apalagi ada banyak sekali video-video pada saat kunjungan Pak Jokowi ke Provinsi Lampung yang menjadi viral. Meme-memnya, potongan-potongan videonya, bagaimana ekspresinya Pak Arinal Junaidi pada saat Pak Jokowi, Presiden Indonesia, memberikan keterangan misalnya adalah ada beberapa area di Provinsi Lampung yang jalanannya itu rusak, itu akan diambil, akan diberikan dananya langsung dari pemerintah pusat, tidak lagi menggunakan dana dari Provinsi Lampung. Ada tepuk tangannya Pak Arinal Junaidi, justru tepuk tangannya tersebut juga menjadi bagian yang ngebuat masyarakat kok begitu gitu ya. Well, terlepas ada dua sisi pro dan kontra, sekarang aku akan bahas adalah mengenai laporan dari masyarakat karena aku lihat di sini ada sejumlah masyarakat yang sudah kembali melaporkan jalanan yang rusak. Itu yang baru aja diperbaiki di 1 Mei 2023 dan 6 Mei 2023 itu sudah kembali rusak. Jalanannya ada di beberapa wilayah, misalnya di Seputih banyak, Wai Seputih, Rumbia, Lampung Tengah, disebutnya itu adalah istilahnya Jalan Roro Jongrang. Ini nggak tahu nih masyarakat, kenapa disebutnya Roro Jongrang? Apakah Roro Jongrang itu karena sebegitu mengerikannya jalanannya? Sebenarnya hal ini sudah kita bahas beberapa kali ya. Ada banyak yang bilang, bagi yang pro dengan Provinsi Lampung, dikatakan bahwa kalian tuh jangan sembarangan dong menuduh Provinsi Lampung melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme untuk infrastruktur. Mana buktinya? Betul. Alat bukti kalau dalam dunia hukum itu ada 5, teman-teman. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Sebenarnya, untuk masyarakat awam seperti kita bisa mengecek apakah sebuah proyek itu ada indikasi korupsi atau tidak adalah dengan logika berpikir. Logikanya seperti ini deh, kalau tanggal 1 Mei itu diperbaiki, kok tanggal 6 Mei sudah rusak lagi, ada beberapa possibility. Ini kan pada saat dibangun itu karena persiapan menyambut Pak Jokowi ya. Pak Jokowinya udah selesai, rusak lagi. Yang pertama adalah kalau dari case yang di Jalan Seputih banyak, Wai Seputih, Rumbia, Lampung Tengah ini atau kita sebutnya adalah Jalan Area Roro Jongrang, itu sudah bisa kita prediksi sebenarnya karena bukan sekali dua kali Lampung terjadi seperti ini. Ini karena terlalu cepatnya proses pembangunannya teman-teman. Pertama kalau aku cek ya, ini kan masyarakat di sekitar area tersebut kan komplain sekarang. Waduh Pak, sekarang saya itu ya, terutama pada saat ada pedagang kelontong yang mengatakan biasanya area sini tuh debunya nggak begitu parah, tapi sekarang debunya itu parah banget, jualannya itu penuh dengan debu-debu. Ditambah lagi sekarang tuh banyak banget batu-batu di area tersebut yang tajam-tajam, yang itu membahayakan bagi pengendara motor ya. Bisa aja batunya itu mental kemana-mana atau bahkan terkena pengendara lainnya. Padahal kalau di area di sini kan termasuk yang harusnya dilalui sama Pak Jokowi. Tapi sebagian warga Rumbia juga kecewa kemarin. Waduh Pak, kami sudah nungguin berjam-jam, Pak Jokowinya malah nggak lewat sana. Well, alasannya sih kalau aku cek dari sejumlah media massa, karena antusias warga di Lampung Tengah, di wilayah tersebut ya, itu begitu luar biasa dahsyat. Karena mempertimbangkan faktor keamanan, akhirnya Pak Jokowi tidak ada di area tersebut, tidak melewatinya. Tapi mudah-mudahan sih bagi aku pribadi, itu kan hanya sekedar seremonial ya buat masyarakat di sebagian Lampung Tengah. Kalaupun Pak Jokowi tidak melewati area Rumbia, itu kan yang penting efeknya sampai ke sana begitu. Walaupun jalan yang sudah dipersiapkan sama Gubernur Lampung, Gubernur Lampung juga mengeceknya menggunakan helikopter, ternyata tidak dilewati sama Pak Jokowi. Jaraknya hanya sekitar 5 hari saja, itu bisa normal jalanannya, tapi sekarang sudah rusak lagi. Karena buat kalian tahu teman-teman, di Lampung beberapa hari terakhir ini ada beberapa wilayah yang ada hujannya. Jadi sudah kombinasi lah ya. Itu termasuk jalur yang sering dilewati sama mobil-mobil truk atau tonasenya cukup tinggi. Ada dua kemungkinan sih menurut aku. Pertama adalah karena kualitas
kualitas jalannya, begitu cepatnya sekali prosesnya, karena bagaimanapun juga ya ibarat kata kalau kita menanam gitu ya, kalau akarnya itu tidak terlalu dalam, ya otomatis kena hujan dikit, kena mobil truk dikit aja bisa langsung hancur. Sepertinya itu yang terjadi di area Roro Jonggrang yang dibangun 1 Mei ini. Terus juga yang kedua adalah karena memang kualitas jalannya teman-teman, dan aku yakin ini bukan masalah korupsi ya kalau aku lihat secara sekilas ya, tetapi karena memang terlalu cepatnya. Bahkan di tanggal 6 Mei 2023 aku lihat dari sejumlah media lokal dari Lampung TV memberitakan bahwa sekarang alat-alat beratnya itu sudah nggak ada lagi di sana. Alat-alat beratnya sekarang dipindahkan ke area lain. Apakah ini adalah salah satu bentuk kekecewaan gitu dari mereka-mereka, terutama dari pihaknya Gubernur Lampung yang sudah ngebuat mulus area tersebut? Pak Jokowinya malah nggak lewat ke area tersebut, malah memilih ke area lainnya yang tidak dipersiapkan. Makanya alat beratnya sudah diangkut, sudah pindah ke area lain. Dan ya aku sih ngerasa nggak penting ya, maksudnya nggak penting itu adalah Pak Jokowi nggak mungkin lah ya dengan keterbatasan waktu harus melewati ada berapa sih 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Itu satu hari nggak cukup lah teman-teman, karena kan juga ngelewatinya dengan mobil pribadi ya, mobil apa bukan sedan, aku lupa ya. Sampai aku lihat ada beberapa rombongan mobil-mobilnya itu mobil-mobil mewah, sampai dia tuh nyungsek ke lubang galian, lubang-lubang besar yang ada di jalan-jalan di Provinsi Lampung, di Lampung Selatan, di Lampung Tengah. Itu banyak banget mobil-mobil dari rombongan presiden yang nyungsep itu. Ya mudah-mudahan itu ngerasa kita kayak rakyat kecil tuh ngerasa kayak, well, this is my president gitu. I know lah, karena presiden juga ada pro dan kontra ya. Ada yang dikatakan ini hanyalah sekedar ya ngebuat citra doang. Bagi aku sih terlepas itu citra atau enggak, tapi yang sampai ke masyarakat kecil adalah ngerasa, oh Pak Jokowi itu kayaknya ngerasa dan melihat, mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh rakyatnya. Terlepas itu adalah pro kontra, itu semua sekedar image atau enggak. Tapi menurut aku kalau sekedar image, jujur aku juga dulu awal-awal waktu Pak Jokowi menjabat di Gubernur DKI Jakarta ya, dengan program belusukannya, program belusukan gini, ini mah cuma pencitraan doang, paling setahun 2 tahun juga aku sudah menjabat kelar. Ternyata setelah sudah berapa belas tahun ya, ya dari Gubernur nggak nyampe 5 tahun sih, karena juga mengundurkan diri kalau nggak salah Pak Jokowi, kemudian juga sekarang sudah 2 periode, sudah hampir 10 tahun juga, konsisten dengan program belusukannya. Ya menurut aku apapun niatnya, niat itu adalah urusan kita sama Tuhan, tetapi yang tersampaikan ke masyarakat itu luar biasa teman-teman. Terus juga kalau dari liputan sejumlah media lokal di Lampung, ada beberapa analisanya yang mereka terjun langsung ke lapangannya untuk area jalan di Roro Jonggrang tadi yang sudah rusak dalam hitungan hari. Pertama itu dangkalnya pengerasan jalan. Kita sudah bisa pahami karena memang ini tujuannya hanya untuk menyambut Pak Jokowi ya. Dangkalnya itu menggalinya kayak untuk ngasih kayak aspal, batu itu pendek banget teman-teman. Jadi paling cuman tebelnya itu nggak nyampe 1 cm atau bahkan 2 cm. Ya wajar lah, kena hujan, kena mobil truk, mobil fuso, langsung keluar semualah bahan-bahan materialnya. Terus yang kedua adalah dari analisa warga setempat juga mengatakan tidak ada drainase kiri dan kanan. Jadi ya udah cuma begitu doang. Padahal kan kalian tahu ya di Lampung itu ya sering hujan, apapun jalanan lah. Kalian cek di negara manapun, sesulit apapun medan di jalanan tersebut, kalau tidak ada drainasenya kanan dan kiri, ya dalam hitungan hari itu akan segera hancur itu jalanan. Apalagi dengan kualitas yang seperti itu, pengerjaannya juga sangat cepat sekali ya. Jadi drainase itu sangat penting sekali. Aku yakin lah di Lampung itu banyak orang-orang pintar, teman-temanku juga yang kuliah di luar negeri, yang sebagian juga sudah bekerja, kembali mengabdi ke Lampung. Aku yakin kita itu gak kekurangan orang pintar bagaimana ngebangun jalan. Terus ada yang bilang, karena di Lampung itu Anjas, jalannya tanah liat. Come on lah. Tanah liat itu kan, ya I know, ada beberapa area yang memang tanah liat banget. Tetapi kalau aku lihat di area jalanan disebutnya adalah Roro Jonggrang ini, ya ini tipikal jalanan yang ada di Pulau Jawa, di daerah-daerah lainnya, kurang lebih adalah sama. Tetapi kenapa terus terjadi seperti ini? Karena memang analisanya kurang begitu matang ya. Atau mungkin sudah matang analisanya, tetapi pada saat eksekusi, ternyata ada banyak dana-dana yang bocor. Seperti kita ketahui,
keterangan dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan bahwa waktu pertama kali pembangunan di area di sini kan, beliau mengatakan begini, ini saya membangun ini bukan karena ada kedatangan Pak Jokowi kok, atau karena kritiknya Bima, bukan sama sekali, tetapi ini adalah karena sudah selesai proses tender dan ini sudah mulai proses pengerjaannya. Wah, sekarang Pak, masa sih pengerjaannya memakan waktu beberapa hari atau mungkin minggu, tetapi dalam hitungan 5 hari, 1 Mei dibenerin, 6 Mei itu sudah rusak lagi, ya apakah itu masuk akal gitu. Jadi kan tahapan kita pada saat berpikir kritis adalah melihat ini masuk akal atau enggak ya, dan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memberikan masukan kepada masyarakat untuk proaktif. Aku suka banget media massa di Lampung juga sudah sangat proaktif sekali, jalan yang rusak langsung dipublikasikan agar ketahuan begitu. Pak Jokowi juga tahu, aku yakin beliau ada timnya yang khusus untuk melihat jalan yang ada di area-area di Lampung yang sudah dibenerin sama Gubernur Lampung. Beliau tidak mau melewatinya ya karena sudah kelihatan sudah kelar gitu semuanya. Tetapi kan yang pengen dicari dari sini adalah Pak Jokowi itu melihat secara keseluruhan gitu. Nggak heran juga Lampung itu ekonominya masih termasuk yang peringkat kelima termiskin di Sumatera karena memang banyak infrastruktur yang belum ciptakan dengan baik, terutama adalah untuk jalanan. Mengingat mayoritas masyarakat Lampung itu berprofesi sebagai petani dan juga pekebun. Jadi hasil pertanian dan perkebunan itu adalah penopang ekonomi masyarakat Lampung. Dan beberapa area di Provinsi Lampung juga jalanannya sebagai penghubung dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Karena kan Lampung itu pintu gerbangnya Sumatera ya. Sebelum ke Jambi, ke Bengkulu, kemudian ke Palembang, sampai ke Aceh di paling ujung. Jadi ada banyak transportasi yang lewat darat juga melewati Provinsi Lampung. Dan aku rasa nggak akan sia-sia apa yang telah diperjuangkan selama ini, bahwa Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan akan memberikan dana bantuan berapa kemarin 800 miliar rupiah ya untuk pembangunan area yang ada di Provinsi Lampung, diambil dana dari pusat. Sementara dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan bahwa Provinsi Lampung sudah menyiapkan dana sekitar 750 miliar rupiah untuk melakukan pembangunan di sejumlah area jalanan di Lampung yang sudah termasuk dalam kategori parah. Padahal kalau kita lihat dari masyarakat yang komplain di liputannya tim dari sekretariatnya Pak Jokowi, itu kan rata-rata masyarakat mengeluhkan, Pak, jalanan itu sudah rusak sudah puluhan tahun Pak, artinya nggak cuma setahun 2 tahun. Di sisi lain aku juga ngerasa ini apes banget ya Pak Arinal Junaidi, karena di kepemimpinannya beliau inilah, di tahun terakhir inilah ada viral, kemudian beliau mendapatkan hujatan, levelnya nggak cuma di Provinsi Lampung, tetapi adalah nasional gitu. Karena kita juga harus fair teman-teman. Arinal Junaidi itu kan baru menjabat itu adalah di periode ini ya, sampai nanti 2024. Gubernur sebelumnya apa kabar? Mulai dari Syarudin ZP sampai Ricardo atau siapa gitu, Gubernur Lampung yang sebelum dari Arinal Junaidi, itu juga sama sebenarnya. Jadi ini benar-benar apes banget Gubernur Lampung. Tapi menurut aku mudah-mudahan Pak Arinal Junaidi punya jiwa besar untuk mengorbankan dirinya, dirujak oleh masyarakat, agar mudah-mudahan ya nanti akan, kalau memang niatnya baik, pasti akan ada kebaikan yang akan kembali ke Pak Arinal Junaidi. Karena bagaimanapun juga Lampung itu memang sudah parah banget tingkat korupsi, kolusi, dan nepotismenya. Pasti yang pro dengan pemerintah akan mengatakan, mana Anjis buktinya kalau ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, mana buktinya? Betul, proses pembuktian itu membutuhkan proses, tetapi kita menggunakan logika berpikir. Kalau masyarakatnya masih banyak yang miskin, jalanannya masih banyak yang rusak, dibenerin hari ini besok udah rusak lagi, itu sudah logika berpikir bagaimana apa yang terjadi dengan anggaran. Bukankah Provinsi Lampung di tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik dengan penyerapan anggaran se-Indonesia? Artinya apa? Apa yang dianggarkan, kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 triliun rupiah untuk APBD yang dibelanjakan oleh pemerintah Lampung, itu terserap dengan baik.
Tetapi terserapnya itu untuk apa? Alasannya kita sudah ketahui. Wakil Gubernur Lampung mengatakan bahwa karena di tahun 2020 sampai 2022 itu karena COVID, jadi banyak dana yang terserap ke COVID. Ya, memang itu juga masuk akal. Tetapi bagaimana laporan pertanggungjawabannya? Kita akan nantikan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena sudah diketahui juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang juga dekat dengan COVID karena beliau adalah yang menangani COVID juga untuk ujung tombaknya di Provinsi Lampung, itu sudah dijadwalkan akan dipanggil oleh KPK. Bagaimana dengan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi? Apakah akan dipanggil juga oleh KPK? Jawabannya adalah iya, sedang dipersiapkan proses data-datanya. Kita akan lihat apakah dalam proses pembuktian nanti, adakah pejabat-pejabat di Lampung yang terbukti melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, hanyalah waktu yang akan segera menjawabnya. Aku rasa itu yang bisa aku update ya mengenai video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page Kudian Jasa Asmara. Sampai jumpa.